Punten, pimpin doa. Siap bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang tidak hadir? Semua hadir tapi siapa yang sana? Nah, ini kan Oke, kalau gitu ya. Baik. Sebelum dimulai saya bertanya dulu. Kabar kalian? How are you today? Mudah-mudahan yang tidak hadir sekarang sudah mengikuti kegiatan di Cipatujah dalam kondisi sehat. Amin. Khususnya kita yang ada di sini lebih sehat dan lebih baik. Oke. Apa yang kamu rasakan untuk hari ini? Semoga nanti habis yang kehilangan ya mudah-mudahan segera dikembalikan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan dulu sebuah kata-kata motivasi. Di sini motivasinya adalah dunia saat ini terus mengalami perubahan. Perubahannya di bidang apa? Di bidang teknologi menjadi salah satu penggerak utama. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan akan jauh tertinggal. Namun kita tetap harus bijak dan memiliki rasa tanggung jawab dalam penggunaannya. Oke, sebelumnya kita belajar di beberapa minggu kebelakang berpikir komputasi masih ingat? Masih. Ya, masih ingat. Waktu itu ada penugasan ya. Nah sekarang kita akan mengganti materi. Materinya adalah etika berpikir menggunakan. Nah ada naon? Kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengenali konsep etika, menggunakan hak dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, baca. Mampu memahami dan menerapkan tanggung jawab. Coba, kalian pernah pasti ya mendengar ada orang yang tersesat karena menggunakan Google Maps. Atau ketika kalian menggunakan Google Translate, kalian merasa ada terjemahan yang kurang cocok atau tidak tepat. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih orang bisa sampai tersesat menggunakan Google Maps? Coba. Karena tidak ahli menggunakan. Ini dapat kina ya. Yang lain.
Yang lain? Emang cara menggunakan Google Map mesti kursus dulu? Pernah pakai? Pernah nyasar? Pernah? Oh, pasti pernah. Nyasarnya gimana? Apakah salah tujuan atau salah jalan? Tol. Oh, rencana mau ke Cikarang. Mudah-mudahan nggak sampai arah kan? Nah, ini, di sini ya, ternyata banyak orang yang termasuk Amerika. Kita lihat video ya. Etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi. Menurut kalian, dari hasil video tadi, apakah kecerdasan artifisial bisa melakukan kesalahan? Bisa. Kenapa kecerdasan artifisial melakukan kesalahan? Bagaimana kalian menghadapi itu? Dinaunkan. Nah, sekarang kita coba diskusi secara kelompok dengan mengisi lembar kerja. Ini kelompok mana? Yang selesai. Ya kelompok. Dan silakan diskusikan, waktunya 15 menit. 15 menit ya. Di situ ada kasus ya, ada kasus. Ada studi kasusnya di sana. Ya terserah, dengan bahasa kamu yang pakai. Ya silakan, jawabannya diisi saja. Boleh.
Satu. Bat di mana Bat? Ya. Oh gitu? Ya, tenang apa, Pak? Oke, ini mau per urut nomor urut 1, 2, 3, 4 atau gimana? Oke, yang mau siapa? Oke, kelompok 2 ini. Ini udah paling semangat. Silakan kelompok 2 untuk sana. Ayo 3. Oke. Ini pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pertama. Langsung aja jawabannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa masalah etika yang muncul dari kasus ini? Yang dimaksud kasus 1. Jawabannya, kurangnya keadilan pada pelamar karyawan wanita. Soal kedua, apa yang terjadi jika hal ini dibiarkan? Jawabannya, banyak pekerja untuk menegakkan perbedaan kasih sayang yang tidak adil. Tiga, bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar sistem AI mengganti sistem AI yang tidak adil menjadi sama antara pria dan wanita. Sekian presentasi dari perwakilan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat hasilnya. Coba saya lihat hasilnya. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Pegang dulu. Silakan kelompok 3. Ini dikuasai nomor 2. Mungkin ada Laki-laki yang mau baca. Yang ke depan boleh perwakilan. ada
Dua perusahaan yang menggunakan sistem AI. Kasus 1 ya? Dua, sistem AI akan terus-menerus menolak pelamar wanita. Lagi menggunakan beberapa etis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, ini kelompok terakhir. Nah, oke. Nanti setelah kelompok terakhir akan kita bahas ya. Mungkin ini berhubung 4 kali hasil jawaban kalian. Sebutin aja kasus berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Tentang kasus berubah. Risiko apa yang dialami pengguna dari kasus ini? Boleh satu kasus. Apakah sistem rekomendasi ini melanggar etika? Mengapa? Menghasilkan tawaran untuk mendapatkan pandangan dan sering memakai AI untuk konten karena hasil yang sama. Bagaimana cara mengatasi risiko tersebut? Yang sering memakai jangan sering memakai AI jangan sering memakai AI untuk konten karena hasil konten kamu yang sama. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya pakai mic? Oke. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kasus 1 itu tadi apa intinya? Di kasus 1 adalah sebuah perusahaan yang merekrut karyawan. Jadi masalahnya apa? Jadi menolak pelamar perempuan. Jadi yang namanya perempuan tidak boleh melamar ke perusahaan itu. Nah, di situ kan itu buatan AI. Nah, jadi
tadi menurut kelompok 1 solusinya apa? Ya, tuh. Oke. Di konten 2, bukan konten, maksudnya kasus. Di kasus 2 itu kan ada pertanyaannya merekomendasikan konten ya. Nah, ada istilah kalau di konten itu FYP. Ya, FYP atau bahasa kalian. FYP itu siapa yang membuat dia FYP? AI. Resti suka dengan olahraga tinju. Dia pernah nonton tinju dulu. Pasti AI merecord apa kebiasaan Resti. Pasti yang muncul ketika buka sosmed tinju. Gitu. Jadi untuk melihat kualitas tontonan teman kita itu lihat aja video yang banyak munculnya. Ya, kalau Rasya sukanya nonton dangdut, pasti kebanyakan lagu-lagu dangdut. Nah itu teh tanpa kita sadari bahwa AI itu menuntut kita, menggiring kita ke zona yang sudah dia buat. Betul? Iya. Kawas kurang dengan membikin lagu atau membikin nonton YouTube suka ada saran. Ya suka ada saran tuh di akhir tes tonton video ini gitu kan. Atau mendengarkan lagu di Spotify atau buka aplikasi Shopee suka muncul iklan apa atau buka IG supaya iklanan beli ini gitu. Beli kulkas atau apa ya ada diskon dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya refleksinya apa? Coba dari kelompok 2 refleksinya apa? Refleksinya itu tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan atau menciptakan AI supaya manusia tidak banyak yang terlambat. Oke, jadi katanya tidak boleh menggunakan AI terlalu berlebihan karena nanti ditakutkan akan banyak pengangguran. Refleksi kelompok 2, kelompok 1 dari sini apa? Coba bacakan dengan lantang. Prinsipnya aja. Dalam pengembangan AI kita harus menggunakan banyak teknis untuk melatih, tidak cukup hanya Oh, jadi harus banyak menggunakan teknis. Terima kasih. Kelompok 3, resikonya apa aja? 1 aja. Pekerjaan manusia diganti AI. Kelompok 4, resikonya apa? Tersebarnya data pribadi. Betul semuanya. Jadi intinya kalian sedang dalam konteks waspada dan siaga. Betul. Ya, jadi kita dimanapun berada menggunakan HP, menggunakan gadget itu, terutama saat menggunakan AI harus lebih bertanggung jawab. Baik, sekarang perhatikan semua, kita penguatan materi dulu. Etika adalah aturan atau pedoman tentang apa yang baik dan benar saat menggunakan AI. Tujuannya sekarang di TikTok ada nggak yang merugikan orang? Banyak. Bahkan sekarang itu ada template yang dari foto bisa berpelukan. Ya. Ada ya? Ada yang dicium. Nah, ini AI sudah kayak begini. Makanya kita harus belajar yang namanya etika. Ya, jangan sampai kamu upload foto, contoh Tiara upload foto tuh na IG, ada yang jahil foto kamu dimasukin ke dalam video AI, dibikin video etika. Jadi video etika itu adalah foto yang bergerak di video dan kamu ditangkap tuh laki-laki, itu bisa jadi kenyataan loh.
Maksudnya bisa seperti real, tidak seperti itu buatan AI. Banyak PIO, Bio 3 tuh ada Bio 3. Durasinya 8 detik sampai 10 detik. Tapi itu bisa membuat gempar satu sekolah dengan video durasi seperti itu. Ya, padahal tiara lupa tapi mengambil gambar, tapi kok wajahnya sama. Itu diambil dari foto yang dia upload. Ada orang jahat begitu. Hati-hati membuat sosmed. Ya. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab. Penguatan materinya, nah prinsip yang harus selalu kita ingat. Yang pertama adalah transparansi pembuatan keputusan oleh kecerdasan artifisial harus dapat dijelaskan. Maksudnya apa? Kamu menggunakan AI ini lebih ke hal-hal yang niatnya positif. Kamu mau cari apa di AI itu kan, kalau di handphone ada, di WhatsApp itu namanya Meta. Ada juga yang diinstalkan namanya Cici. Ada juga yang dari Google namanya Gemini. Ada juga dari sama Google adalah ChatGPT. Ini mau dibuat apa? Harus transparansi. Akuntabilitas apa sih artinya? Akuntabilitas itu artinya adalah bertanggung jawab, adil dan non diskriminatif. Nah, ini harus sifatnya adil dan non diskriminatif. Jangan pernah menyebarkan info hoax. Privasi, betul tadi kata Angel. Jadi ketika ada AI itu kita tidak memiliki rahasia. Ya, jadi hati-hati. Kondisikan banyak sekarang scam orang-orang yang dikatakan hacker. Ya, dikatakan hacker bisa mengambil alih akun kita, bisa mengambil alih, tapi mengambil alih HP semua biasa ada HP yang diurang kecuali dicuri, tapi datanya bisa dia ambil. Penguatan lagi, resiko utama yang dapat timbul dari penggunaan teknologi adalah pertama, potensi hoax yang cukup tinggi, sangat tinggi. Ada banjir bandang di Jakarta atau ada banjir bandang di Raja Pola, padahal itu buatan. Bias, apa sih bias? Bias itu apa? Bias dalam data dan hasil. Oh, bias kan? Bias itu artinya ketidakpastian. Ya, jadi artinya ketidakpastian. Jadi kamu jangan berhubungan dengan dia karena dia itu orangnya bias, tidak pasti. Nah, bias tidak pasti dalam data dan hasilnya. Yang ketiga adalah pelanggaran privasi dan keamanan data. Kita tidak tahu data yang kita buat disimpan di dalam internet itu apakah dijadikan judul, ya judi online. Itu kan bisa data yang kamu memasukkan data etika, mengisi apa, itu bisa dijadikan data judul. Hati-hati. Nomor HP kan suka-suka begitu. Ketika ditelepon, nomor HP saya lain orang yang angkatnya. Nah, begitu. Banyak sekarang contoh ada orang-orang yang menelpon kita tanpa kita ketahui siapa. Dari mana? Ya, dari mana orang kok bisa tahu nomor kita? Coba pikir, coba gini, soalnya tiba-tiba ada yang nelpon nomornya dan nanti pasti angkat. Halo, iya jauh gua, mana tebaku? Ya makanya itu coba, karena sekarang itu nomor handphone itu apa? Harus mengisi nomor NIK dan nomor kartu keluarga. Artinya kartu keluarga kamu itu sudah ada dalam database mereka. Nah, ini pelanggaran identitas, salah satu pelanggaran privasi dan keamanan data. Kesimpulannya, penggunaan kecerdasan artifisial harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan manfaat. Jika kita tidak ingin rugi, maka jangan pernah merugikan orang. Jika kita ingin banyak yang menolong, maka harus lebih banyak penolong menjadi penolong.
aku pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Dari tahu resikonya, tahu etikanya. Apa yang bisa aku terapkan di kehidupan nyata? Tidak berlebihan dalam menggunakan teknologi. Wah, Rizka baca ini. Bagaimana perasaanku saat menyelesaikan masalah ini bersama teman? Terus, Semuanya lebih banyak bahagia. pengetahuan tentang AI. Oke, terima kasih teman-teman untuk kita semua. Nah ini terakhir ya, gampang Pak ya. Terangkan untuk masuk orang, boleh. Terangkan, boleh per kelompok satu. Ya, so. Berarti namanya kelompok. Ya, namanya kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Boleh ini disengket boleh. Ada? Nah, kelompok 1 udah ada. Kelompok 2. Oke, sekarang tinggal satu lagi. Nah, atau itu bentar. Oke, udah siap? Bisa dimulai? Ya? Ininya emang nggak ada jawabannya, soalnya nggak ada. Yes. Dua ada lagi ya. Terakhir. Baik, selanjutnya ini sebagai closing ya. Closing. Selanjutnya kita akan belajar tentang menanggapi contoh penggunaan
kecerdasan artifisial di berbagai bidang dan internet yang akan dibahas pada pertemuan di minggu depan. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa sehat di waktu yang akan datang. Kalau sekarang masih bisa, silakan boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas